Oke, gimana? Sudah dapat ya? Kita tinggal masukin aja rumusnya sesuai tadi. Kan tadi udah dapat bahwa T1-nya adalah 25, kemudian T2-nya adalah 100, kemudian proteinnya 15%, jadi kita tulis 0,15. Kemudian patinya adalah 20%, kita tulis 0,2, seratnya adalah 1%, kita tulis 0,01. Kemudian abunya itu 0,5%, lemaknya 20%, dan kadar airnya 43,5%. Sudah oke ya, ini yang kita ketahui. Kemudian kita masukkan saja sesuai rumus yang tadi, di mana ketika yang fiber adalah, kita cek ulang, yang fiber itu, ini sigmanya itu adalah artinya T2 min T1 gitu ya. 1 per T2 min T1, kemudian dikali 1845, dikali sigmanya lagi, kemudian 0,9653 dikali ini T1, T2 kuadrat min T1 kuadrat gitu ya. Sudah oke ya. Di minus, kemudian 1550 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan sigma pangkat 3 ya. T2 min T1 seperti itu. Jadi kita semuanya dilakukan seperti itu, maka ini hasilnya. Oke? Thank you. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi adalah tentang yang biasanya seperti apa, kemudian bagaimana saat pembekuan gitu ya, after pembekuan tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus delta H, delta entalpi sama dengan past freezing point dikurangi dengan entalpi produk akhirnya. Nah, entalpi produk akhirnya kita menghitungnya dari mana? Yaitu dari entalpi freezing point dikali dengan dalam kurung suatu konstanta dikali dengan temperature reduce ditambah dengan suatu konstanta dikali dengan temperature reduce dipangkatin suatu konstanta lagi. Nah, suatu konstantanya kita rumuskan dengan A dan B. Nah, A sendiri ini untuk meat adalah ada rumusnya sendiri ya. Kemudian untuk vegetables ada rumusnya sendiri, gitu ya. M ini apa? M ini adalah kadar air dari bahan pangan tersebut. Kemudian kita lihat TR. TR-nya ini adalah rumusnya seperti ini, gitu ya. T min 227,6 per TF min 227,6. Nah, HF-nya gimana rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini, gitu ya. Dikali dengan M, tadi M adalah kadar air. Dan TF-nya sendiri adalah ini, ya. Untuk meat, fruit, vegetables, and juice. Tapi sekali lagi, rumus ini berlaku ketika suatu bahan pangan yang dibekukan dengan kadar air sekitar 73% sampai 94%. Jadi dengan kadar air yang tinggi. Nah, ini adalah rumus yang digunakan ketika tadi di luar yang skema yang tadi gitu ya, 73 sampai 94% pada saat pembekuan. Di mana entalpinya, delta entalpinya kita menggunakan rumus yang ini gitu ya. Nah, kalau kalian lihat rumus yang di sebelah sini adalah tadi menggunakan rumus Siebel gitu ya. Tadi kalau misalnya kadar airnya lebih dari 70%. Kalau tidak, kalian bisa C-nya ini bisa menggunakan rumus yang sebelumnya gitu ya, yang satu lagi. Nah, bagaimana dengan entalpi ketika pembekuan? Itu pasti akan berbeda dengan yang tadi. Kenapa? Karena kan kalau pembekuan ada sebagian air yang membeku gitu kan. Ada pembekuan, jadi H-nya juga akan berbeda. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah delta H sama dengan HF, itu adalah entalpi saat freezing point minus dengan entalpi pada saat
produk yang terakhirnya, seperti itu. Itu adalah delta H. Nah, tetapi teori dari Chang Tao 1981 ini, ulang. Oke, nah yang tadi itu adalah entalpi yang berlaku pada saat non-freezing. Tapi bagaimana pada saat pembekuan, proses pembekuan. Nah, proses Chang Tao itu membuat suatu rumus, tetapi ternyata hanya berlaku untuk kadar air di antara 73% sampai 94%. Seperti yang sebelumnya, delta H itu adalah selalu berapa entalpi setelah dan kurangi entalpi sebelum, seperti itu ya. Nah, HF sendiri adalah entalpi saat freezing point dan H itu adalah entalpi produk terakhirnya. Nah, bagaimana cara menghitung rumus H sendiri? Sama dengan adalah HF dikali suatu konstanta dikali temperature reduce-nya gitu ya, ditambah dengan suatu konstanta dikali dengan temperature reduce dipangkatin dengan suatu konstanta lagi. Nah, Chang Tao ini menemukan bahwa ketika mid rumusnya akan seperti ini, jadi simpel kan, jadi kita tinggal turunin masukin gitu kan. Kemudian ketika vegetables, fruit and juice itu rumusnya akan seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian A, B sudah ada. Nah, bagaimana dengan TR-nya? TR-nya sendiri adalah, rumusnya adalah T itu adalah yang mau dicapai, suhu yang mau dicapai gitu ya, di minus 227,6 per TF adalah temperature freezing point-nya dikurangi dengan 227,6 gitu ya. Nah, HF-nya sendiri bagaimana? HF-nya sendiri adalah rumusnya adalah sebagai berikut gitu ya. Di mana di sini ada M gitu ya. Di sini ada M. Nah, M-nya ini ada apa? M-nya ini adalah kadar air. Jadi kadar airnya berapa persen seperti itu. Ya. Dan ini untuk mid ya, untuk freezing point-nya. Kemudian ini adalah untuk fruit and vegetables seperti ini. Jadi kadar air pasti akan mempengaruhi dari freezing point-nya juga. Kemudian ini untuk jus. Mereka menemukan rumus ini. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi adalah tentang yang biasanya seperti apa, kemudian bagaimana saat pembekuan gitu ya, after pembekuan tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus delta H, delta entalpi sama dengan past freezing point dikurangi dengan entalpi produk akhirnya. Nah, entalpi produk akhirnya kita menghitungnya dari mana? Yaitu dari entalpi freezing point dikali dengan dalam kurung suatu konstanta dikali dengan temperature reduce ditambah dengan suatu konstanta dikali dengan temperature reduce dipangkatin suatu konstanta lagi. Nah, suatu konstantanya kita rumuskan dengan A dan B. Nah, A sendiri ini untuk meat adalah ada rumusnya sendiri ya. Kemudian untuk vegetables ada rumusnya sendiri, gitu ya. M ini apa? M ini adalah kadar air dari bahan pangan tersebut. Kemudian kita lihat TR. TR-nya ini adalah rumusnya seperti ini, gitu ya. T min 227,6 per TF min 227,6. Nah, HF-nya gimana rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini, gitu ya. Dikali dengan M, tadi M adalah kadar air. Dan
TF-nya sendiri adalah ini, ya. Untuk meat, fruit, vegetables, and juice. Tapi sekali lagi, rumus ini berlaku ketika suatu bahan pangan yang dibekukan dengan kadar air sekitar 73% sampai 94%. Jadi dengan kadar air yang tinggi. Nah, kalau tidak bagaimana? Kita menuju ke berikutnya. Ya, ada rumus yang seperti ini, di mana Oke, nah untuk nah ini adalah rumus yang digunakan ketika tadi di luar yang skema yang tadi gitu ya, 73 sampai 94% pada saat pembukuan, di mana entalpinya, delta entalpinya kita menggunakan rumus yang ini gitu ya. Nah, kalau kalian lihat rumus yang di sebelah sini adalah tadi menggunakan rumus Siebel gitu ya. Tadi kalau misalnya kadar airnya lebih dari 70%. Kalau tidak, kalian bisa C-nya ini bisa menggunakan rumus yang sebelumnya gitu ya, yang satu lagi Choi itu Choi itu yang di sini. Nah, yang di sini, nah Choi and Okos ini bisa digunakan untuk di sininya seperti itu ya. Nah, tapi ada tambahannya adalah sensible heat gitu ya, sensible heat sama pembekuannya, air yang terbekukannya gitu ya, air yang terbekukannya. Rumusnya seperti apa? Adalah ini ya, ini kan liquid water, jadi liquid water dikali dengan kadar airnya gitu ya di sini, kemudian dikali dengan ini adalah temperatur akhir per nanti temperatur freezing point-nya. Seperti itu. Dan untuk ice-nya adalah seperti ini. Ini adalah CP air ya, tadi 4186. Kemudian ini adalah CPS gitu ya. Yaitu sekitar 2093. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat gimana nih nyari ini semua peritilan-peritilan di dalamnya ya. Peritilan di dalamnya kita lihat. Tadi kan butuh satu lagi adalah I ya, I gitu ya. Nah, I-nya bagaimana? I-nya adalah rumusnya adalah ini gitu ya. Rumusnya ini gitu ya. Dimana ini adalah ini kan I sama dengan WO min W gitu ya. W itu adalah air yang ada di dalam bahan pangan yang belum terbekukan pada suhu T tersebut. Oke, pada suhu T tersebut. Nah, gimana cara hitungnya? W sendiri kita bisa hitung secara mol, gitu ya. Secara mol di mana rumusnya adalah di sini, ya. Oke, rumusnya adalah di sini. Nah, jadi W ini bisa didapat dari rumus ini ketika kita tahu berarti adalah molnya. Seperti itu. Ketika kita tahu molnya berapa, gitu ya. Oke, jadi tahapannya adalah kita harus tahu molalitasnya gitu ya, molalitas dari
ketika freezing point tertentu, kita harus tahu bagian solutnya berapa, molnya berapa, molalitasnya berapa. Kemudian ketika ada penambahan, itu kita harus tahu yang barunya seperti apa. T-nya ini jadi berapa. Kalau T-nya freezing point-nya misalnya -1, kemudian ketika kita menambahkan sesuatu bahan pangan, otomatis freezing point-nya akan berubah menjadi T yang baru, TF yang baru. Nah, ini akan menjadi TF-nya yang baru, seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ya, ini agak kompleks, jadi nanti saya langsung aja bahas gitu ya. Daging ayam mengandung air 70%, 70,6% air gitu ya. 24% protein, 1,2 abu, dan 4,2% lemak, di mana titik bekunya adalah -1,2 derajat Celcius, gitu ya. Jika ayam dimarinasi dengan larutan garam sehingga terdapat pertambahan berat 15% dan kandungan garamnya menjadi 1%, hitung titik beku setelah marinasi dan perubahan entalpi untuk membekukan daging ke suhu 18 derajat Celcius dari titik beku yang baru.